Untuk yang pertama mungkin silakan, mungkin saya dulu kayaknya ya di daftarnya, mungkin akan saya coba dengan saya dulu sebagai penyampai makalah pertama. Mungkin bisa dibuat apa slide-nya Pak Host. Nah, seperti biasa, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini hanya punya waktu tidak banyak, 7 menit saja, jadi saya kasih percepat ini. Oke, jadi ini adalah coba dari slide nomor 1. Oke, ini topik kita hari ini, meningkatkan daya saing. Nah, yang saya akan tekankan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan daya saing bisnis UMKM dengan menggunakan teknologi. Seperti disampaikan oleh Prof. Marani tadi, bahwa teknologi ini menjadi tulang punggung untuk membantu UMKM tumbuh. Next. Bisa di slideshow aja kali ya, kalau next. Oke. Nah, ini yang disampaikan oleh Prof. Marani tadi. Terima kasih, sudah ada perbaikan kriterianya dengan peraturan pemerintah terkait UMKM nomor 7 tahun 2021. Jadi ini biasanya UMKM itu diukur dari besaran aset dan omset, ya seperti itu. Ini udah dibahas tadi oleh Prof. Marani, terima kasih. Next. Nah, kalau kita melihat lingkungan bisnis, sebetulnya UMKM itu punya lingkungan yang cukup sederhana, di mana UMKM itu sebetulnya hanya berorientasi kepada pasar, berorientasi kepada pemasok, dan modal. Ini yang selalu menjadi isu dalam UMKM. Seperti Prof. Marani sampaikan tadi, bagaimana kita akses ke pasar, bagaimana kita akses ke modal, bagaimana kita akses ke supplier. Ini yang selalu dialami oleh UMKM. Sehingga ada kesan, ya sudah, seperti Prof. Marani sampaikan, karena kita usaha kecil, ya nggak punya akses, ya sudah, karena kita kecil, jadi nggak apa-apa nggak punya akses. Nah, ini yang mindset ini yang menurut Prof. Marani tadi harus kita perbaiki. Bagaimana ini diperbaiki? Solusi yang disampaikan sebetulnya sudah ada sekarang, yaitu teknologi. Bagaimana teknologi itu membantu UMKM bisa mengakses pasar, bisa mengakses supplier, bisa mengakses capital. Next. Selanjutnya. Oke. Nah, ini kita bicara pasar. Bagaimana UMKM mengakses pasar? Tadi sudah disampaikan juga bahwa cara termudah atau yang sering dilakukan UMKM saat ini untuk mengakses pasar dengan memanfaatkan teknologi ada 2 cara, yaitu melalui sosial media, yang tadi disampaikan ada Instagram, Facebook, dan sebagainya, atau menggunakan marketplace. Marketplace itu e-commerce. Jadi kita bertransaksi melalui teknologi internet. Nah, apakah ini terbukti memberikan peningkatan omset? Ternyata 70% dari responden yang pernah dari 100 responden yang pernah dicek itu mengalami kenaikan 0 sampai 50%. Jadi ada kenaikan di bawah 50%. 20% di antara mereka itu mengalami kenaikan di atas 50%. Ya. Dan 10% dari mereka itu mengalami kenaikan lebih dari 100%. Artinya ini terbukti bahwa teknologi bisa membantu UMKM untuk akses ke pasar. Next, silakan. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang supplier. Bagaimana UMKM akses ke supplier dan bagaimana teknologi membantu ini. Ternyata hari ini UMKM bisa akses ke supplier dengan cara yang banyak. Beberapa supplier dengan menggunakan teknologi internet kita bisa akses, ada namanya supplier ID, kita bisa akses ke supplier untuk bermacam-macam produk ada di sana, ada dusdusan.com, ada bandros.co.id, dan sebagainya. Bahkan ada tanahabangmarket.co.id kalau kita mau jadi reseller saja. Jadi kita beli pakaian dari Tanah Abang, terus kita UMKM menjualnya, mungkin memperbaiki, repackage, dan sebagainya, itu sangat mudah sekarang. Jadi tidak terlalu sulit untuk akses ke supplier. Apalagi untuk tadi yang berbisnis kuliner, itu juga ada khusus ya untuk barang-barang produk-produk kuliner. Jadi kalau kita mau pesan sayur itu ada ya, salah satunya itu ada di situ warungpangan.com contohnya ada juga.
Next. Nah, ini juga yang selalu diributkan adalah, oh kita kan UMKM, nggak punya modal. Hari ini, teknologi telah membantu UMKM untuk akses kepada modal. Jadi, mudah sekali untuk akses ke modal sekarang, melalui financial technology atau fintech. Ini ada beberapa jenis modelnya, bisa peer-to-peer lending, artinya ya sesama UMKM bisa saling bantu, bisa project financing, ini ada orang yang membiayai, ada dompet digital juga yang mudah, sebetulnya bisa pinjam dalam waktu singkat, ada model, contohnya ada modalku, gandeng tangan, dan sebagainya. Ini kita bisa akses langsung kepada pemilik modal, dalam bentuk kecil atau ukuran kecil, atau yang lebih besar kita bisa melalui loan market. Nah, satu hal yang menjadi masalah ketika capital ini diperkenalkan melalui teknologi, adanya pinjaman-pinjaman online yang ilegal, pinjol ilegal. Yang ini menjerat UMKM sehingga beberapa UMKM justru bangkrut gara-gara akses ke kapital melalui teknologi ini. Maka selalu perhatikan bahwa yang menjadi perhatian kita adalah perhatikan jangan sampai suku bunga yang ditetapkan lebih tinggi dari proyeksi keuntungan. Ya. Yang kedua, hindari pinjol ilegal. Tapi yang legal juga banyak yang bunganya tinggi. Jadi nomor satu diperhatikan dulu secara keekonomian, baru yang nomor dua. Oke, next mungkin. Ini udah menit ke-6. Kesimpulan bagi UMKM, teknologi membuka kesempatan bagi semua untuk berniaga. Jadi untuk yang UMKM sedang berjalan, baru kemarin mungkin mengalami masalah karena COVID, sekarang Anda bisa bangkit lagi, Anda bisa akses pasar, Anda bisa akses supplier, Anda bisa akses capital. Tidak usah terlalu takut, semua akses akan terbuka, teknologi akan membantu. Jadi pasca COVID ini, kalau ada UMKM yang terpuruk, silahkan bangkit kembali. Yang sudah survive bisa mengembangkan kembali bisnisnya. Jadi inti dari presentasi saya hari ini adalah tidak ada alasan untuk tidak berusaha karena pintu usaha terbuka luas. Tetap semangat menjadi pengusaha. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk paparan kali ini yang melengkapi tadi dari paparan Prof. Marinasari.